Oke guys, kembali lagi di channel kami. Sesuai dengan janji saya ingin membuatkan tutorial membongkar karburator Suzuki Satria FU ya. Nah, ini akan saya buatkan cara membongkar ya. Jadi langkah-langkah yang pertama, teman-teman gunakan obengnya itu yang memadai ya, mumpuni ya. Nah, ini ada dua buah obeng ya, plus ya. Di sini ada min ya. Ini obengnya dari inuran, bisa tengah dan samping sini ya, miring. Nah, ini yang bawaan motor jenisnya kayak gini. Jadi kalau untuk membongkar karbu ya teman-teman, jangan menggunakan obeng seperti ini ya. Ini besi-besinya kayak semacam jenis alloy ya, kurang kuat. Jadi nanti ini meleset tuh, karena tidak bermagnet juga ya. Jadi jangan pikir wah ini baunya yang jelek, ini nggak bisa muter, ternyata obengnya. Jadi saya sarankan pakai obeng yang bermagnet ya. Jadi ini saran saya, jadi bukan promosi ya. Oke, yang pertama kita akan membongkar bagian atas ya. Ini udah kering ya, udah nggak ada BBM, udah saya diemin ya. Ini karbu bekas ya. Ini baunya bau aki ya, ini di atasnya ini. Nah langsung. Nah ini contohnya magnet kayak gimana sih bang obeng nih, saya jelasin lagi nih. Sebelumnya saya pernah upload nih, dan nempel angkat ya. Oke seperti itu teman-teman. Kalau yang ini kan nggak ngangkat, ini bukan magnet ya. Ini bagian jalur skep karet ya. Di sini ada per ya. Ini bakalan panjang, nanti kita bahas secara detail ya. Nih obengnya ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari obeng yang magnet ya, mahal dikit nggak apa-apa. Jangan tergiur dengan murah, nanti teman-teman malah beli lagi. Yang murahnya nggak kepake. Sekalian yang mahal nggak apa-apa, nggak ada akan ruginya, ada harga ada rupa. Nah untuk Satria FU ini terdapat dua buah baut pada bagian atas tutup ya. Nah ini. Jadi bang, bikin videonya langsung pembahasan aja. Sebenarnya pembahasan langsung praktek tuh udah ada saya ya. Jadi ini saya buatkan untuk Satria FU. Makanya saya tampil ya, biar lebih jelasnya. Karena banyak komentar ya. Bang ini itu bisa ini enggak? Ini caranya gimana? Nah, ini per ya teman-teman. Ini fungsinya adalah untuk mengembalikan pada saat kita gas jalan. Ini otomatis kebuka ya. Si vakum ini naik ya, dan ini akan kembali ya, ditahan oleh si per ya. Ini penting ya, nanti kita akan bahas lagi ya. Nah kita ambil ya, cara mengambilnya teman-teman jangan langsung tarik karetnya ya, takutnya nanti ini luka ya, ataupun tidak presisi lagi ya. Karena kalau misalkan masih basah karburator itu akan melar. Jadi saya sarankan kalau sebelum membongkar teman-teman didiemin berapa hari ataupun berapa jam. Tapi kalau untuk di bengkel darurat dibuka ya otomatis ini akan melar. Nanti responsifnya susah lagi ya. Itu tips dari saya. Di sini ada celah ya. Jari kita masuk, dorong ke atas. Sehingga kita tidak merusak pada bagian ini. Ini sensitif teman-teman. Ini kalau nyari orinya mahal karetnya. Nah, ini sudah kebuka ya, teman-teman. Ini namanya jarum skep ya. Nah, ini skep ya, atau bisa dinamakan piston karbu ya. Ini bawaan ya warna hitam. Kalau untuk originalnya dia tahan baret ya. Di sini ada sedikit goresan ya, tapi tidak terlalu parah. Tapi kalau udah baretnya posisi sisi udah banyak, itu membuat karbu RPM jadi berbet ya, RPM atas. Jadi tekanan udara ini terlalu banyak yang masuk melalui celah ya. Ini bentuknya seperti ini teman-teman ya. Untuk playlist tentang karburator ada di oprek karburator ya, teman-teman buka aja. Nah ini dalamnya seperti ini teman, untuk pada bagian dinding piston ataupun skep. Ini masih halus kebilangnya ya. Di sini bersih. Oke. Selanjutnya kita bongkar mangkok bawah ya. Di sini ada pelampung bensin, itu yang banyak sering macet lah,
berbet, nggak mau jalan lah, banjir lah, kasusnya ada di sini ya. Jadi kalau misalkan karbu sering banjir bukan pada bagian atas, tapi pada bagian bawah sini ya. Kalau ini skep ini buat semacam kayak buat narik udara, dorong lah ya. Nah, kita posisikan yang enak ya. Agak sedikit keras, ini di lem ya. Atau ini lemnya lem packing apa lem jenis apa ini? Lem packing dia. Ini harus ditahan yang kuat. Nah, ini buka ya, kita kendorin satu-satu dulu. Ini bekas di lem ya, perbaikan. Kalau nggak salah ini pernah ngalamin kata orangnya, kasusnya berbet. Ini karbu saya beli bekas ya teman-teman, jadi bukan punya orang lagi. Nah, ini keras banget teman-teman. Ini dijamin kalau obengnya nggak mendukung, ini akan meleset ya. Ini keras banget. Sampai tangan ngecap. Ya. Jadi posisikan tangan yang enak ya. Karena ini untuk baut ini sensitif. Dari segi obengnya teman-teman harus pandai memilih ya. Jadi nggak bisa ngasal, wah bongkar mah gampang. Giliran bongkar obengnya nggak mendukung, itu akan merusak ya. Dan nyari baut-baut kayak gini juga gampang-gampang susah di toko spare part ataupun bengkel ya. Kadang ada yang ready, ada yang enggak. Ya. Ini baut pada bagian bawah. Kita lepas pakai tangan aja. Yang ini. Dan usahakan bautnya itu dikasih ring ya. Kalau misalnya ringnya enggak ada, kasih ring. Kadang kan bongkar-bongkar, orang-orang sering lupa ringnya. Nah, ini kayaknya enggak ada nih ya. Misalnya ini saya beli bekas dengan keluhan berbet katanya. Ini bautnya agak sedikit beda, atau ini baut potongan kayaknya, potongan gerindaan nih ya. Nah, kalau udah seperti ini kan dilem ya, tinggal buka perlahan ya. Kalau misalnya nggak bisa didorong menggunakan obeng, kalau nggak dipletek ya. Nah, ini kebuka ya, ini dilem. Nah, ini untuk seal karetnya atau ring karet ya. Ini memang dilihat memang sudah tipis ya teman-teman untuk karetnya. Kalau untuk segi perbaikan ataupun servis, ini karetnya wajib diganti biar awet tahunan lagi ya. Nah, kita akan menjelaskan secara detail ya teman-teman. Nah, ini yang saya bilang, kalau misalkan mau bersihin tinggal dikendorin baut di sini. Tapi untuk setir review ini pakai kunci L. Kalau untuk Susi Thunder obeng plus ya. Nah, di sini kalau udah melampuin batas, dia akan turun ke sini. Tapi kalau ininya dikunci ya nggak bakalan ya. Ini bukan nutup ini ya, hawa di bagian sini ya. Ini akan otomatis. Begitupun kalau misalnya pelampungnya teman-teman error ya, si roketnya ini nggak berfungsi, macet ya. Ini sering terjadi. Videonya udah saya upload di karburator PE ya, roket pelampung. Ini bentuknya semacam roket pelampung ya. Nih kita bongkar. Bautnya satu untuk penahan ya. Ini kotor ya untuk ininya. Apakah bekas pecah apa ini nggak tahu ya. Nah, ini kuat banget ini ya obengnya ya, mendukung. Jadi teman-teman buat ngerjain tuh enak. Nah, kita buka bautnya, kita akan jelaskan ya. Makanya nontonnya jangan di skip-skip ya teman-teman. Jangan di skip, dan perhatikan baut-bautnya. Dan usahakan lampunya terang. Kalau misalnya gelap-gelap nanti bautnya menggelinding, teman-teman nggak ngeliat ya. Nah, kita angkat aja ke atas. Ini adalah pelampung bensin atau disebut roketnya nih ya. Kalau saya nyebutnya roket biar keren tuh, bentuknya roket ya, kayak Apollo ya teman-teman. Di sini terdapat semacam karet seal ya, kayak karet
jadi buat menutup celah bensin yang masuk ya. Nah, pelampung ini fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan takaran bensin pada mangkok ya. Jadi kita bisa di setel yaitu melalui yang ini, plat ini. Misalkan mau agak segini, misalkan bocor tinggal disetting aja ini ya. Kemudian dilihat dulu sebelum menyeting pelampung ini, teman-teman lihat dulu untuk roket pelampung ininya apakah berfungsi atau tidak untuk putaran ini. Biasanya kalau udah karbu lama, jarang rawatan bersihin ya atau servis, dia akan macet dan berkarat. Berhubung ini ori masih kuat. Kemudian di sini juga sensitif, kalau udah baret ataupun tipis ataupun kaku ya, dia biasanya tidak mau nutup balik ya teman-teman. Nah ini penting ya, jadi jangan disepelekan. Nah ini roketnya ya teman-teman. Sebenarnya ini udah saya bahas di karburator, racking, Shugi Thunder, PE ya. Ini di Satria Review ya. Nggak apa-apa, untuk durasi memakan panjang waktu ya. Nah ini posisinya di sini ya, si roket ini posisinya di sini. Jadi ketika selang bensin ke sini, dia akan ditutup oleh si ini ya. Ya, sini posisinya. Kemudian ketika bensin ini kesedot ke ruang bakar ya, maka ini akan gerak seperti ini. Jadi ini akan berkurang ya. Berkurangnya ini posisi pelampungnya ini arah ke bawah. Dia bensin kesedot ke arah sini ya. Ini buat jenis langsam ya. Nanti kesedot ke sini bensin banyak sehingga tekanan si pelampung ini ya. Ini akan turun seperti ini. Otomatis ini ketarik, si roketnya ketarik ke bawah. Nah, ada celah, bensin ini akan turun secara otomatis. Itu sistem kerjanya karbu ya, mencapai keluar ke pembakaran ya. Dan ini dibantu oleh sirkulasi udara angin ya. Angin. Lubang-lubang angin di sini, hawa. Di sini juga angin juga. Ya. Kemudian ini buat setelan juga sama. Untuk menambahkan tekanan udara angin ya yang masuk ke arah sini melalui ini dari dalam ya. Nah, ini kita roketnya copot dulu. Jadi itu sistem mengalirnya bensin ya. Kalau ini pasti teman-teman udah paham lah. Kalau ini teman-teman nggak usah dicopot ya, nggak usah dioprek yang ini, karena yang paling penting adalah komponen pada bagian sini ya. Ini juga kadang ada yang modelnya susah dicopot ya, ada yang gampang, tergantung dari segi karetnya. Nah ini udah bolong tembus ya. Kemudian ini penting juga teman-teman dipahami nih, jarum skep kalau udah tipis halus ya itu otomatis di sini akan terlihat boros ya, ataupun langsamnya terlalu tinggi ngegas sendiri. Nah itu kalau sering ngegas sendiri bisa jadi dari skepnya udah baret sehingga ada angin yang bolong los ya. Kemudian kalau misalkan susah langsam ya, susah tensioner, ini lubang-lubang titik ini nih disemprot bersihin pakai WD aja ya. Ini satu nih udah sedikit dioprek, digedein ini, dibikin obeng min ya. Nah ini bagus ini, yang ininya nih awet ini ya, jarang banjir nih kalau ininya jenisnya kayak gini halus. Jangan-jangan ini bahannya stainless ya, bagus. Jadi tutorial cara membongkar seperti itu dan fungsi kerjanya ya. Dan kalau misalkan teman-teman pengen, bang saya pengen agak tenaganya agak power power agak nambah lagi, boleh ya, tinggal digedein lubang di sini boleh ya, ataupun untuk skepnya ditinggiin lagi ya. Jadi ini skep ini kalau nggak salah ada yang modelnya 3 ya, gantungan ringnya, ada yang modelnya 5. Kalau untuk bawaan pabrik biasanya posisinya di tengah ya, mengimbangkan. Jadi kalau misalnya teman-teman motor terlalu boros, coba aja di setting ke bawah ya, setting ke atasnya ya, karena nanti kalau ke bawah dia akan naik jarumnya, lebih kebuka pada bagian sininya ya.
Jadi jangan pikir wah saya mau diiritin lagi malah diturunin, itu nambah boros ya. Jadi rumusnya hampir kebalik-kebalik ya. Kayak semacam teman-teman kalau untuk setelan gas itu rumus menambahkan ya ke arah kanan. Kemudian kalau untuk setelan angin udara ini langsam ya, setel untuk membuka gedenya ke arah kiri ya. Kalau ke kanan dia akan nutup ya, seperti itu. Kalau ini gas ke kiri dia akan nutup ya, nutup, akan terjadi rapet si skep ya. Ini buat ngambangin si skep gas ya. Jadi itu seperti itu. Begitupun sama rumusnya si jarum, ada 3 garis ring ya, boleh ditaruh di sini ataupun di sini ya. Kadang sensitif juga teman-teman, bang saya udah ikutin tutorial ya, ada yang komentar, tapi kok masih belum bisa sih, belum dapet. Nah, ataupun ada yang terlalu masih tetap boros bang, itu udah saya buatkan tutorialnya tuh, ada di oprek playlist karburator ya, oprek karburator, yaitu dililit. Ini dicopot teman-teman, dililit kawat ya, kawat tembaga. Kita gunakan kawat tembaga agar tidak terjadi karat ya, kawat tembaga yang jenis serabut ya. Kalau misalkan lubangnya udah parah banget, maka yang jenis kawatnya agak kecil kayak semacam lilitan dinamo ya, boleh itu ya. Naruhnya di sini untuk setelan irit ya. Jadi kalau misalkan teman-teman membeli karburator, di motornya dia nyala, ternyata motornya habis, udah over ya, oversize ya, udah dioprek ataupun udah naik cc, karbunya dilepas, dibeli temen pasang di motornya temen yang masih standar ya, dia gerung ya. Itu saya udah pernah ngalamin membeli karbu seperti itu, ternyata karbunya itu udah oprek, udah setelan balap ya, di karbu PE. Pernah saya pakai di Suzuki Thunder, videonya udah ada ya. Dia setelannya gede, enak sih, gasnya enteng, cuman ya borosnya ampun ya. Disela langsung cepet nyala dia ya. Nah itu tinggal dililit di sini, kasih kawat serabut di dalamnya, baru diumbengin. Begitupun sama kalau misalnya teman-teman pakai karbu racking atau PE ya, di apa namanya, bandul gasnya, kawat gas di sini ya, di gerenda ataupun di amplas, dihalusin ya, baru dicantolin. Kalau misalkan dipotong juga bisa, tinggal dililit pakai benang jahit, itu kuat benang jahit. Tutorialnya udah saya buatkan ya, jadi sebenarnya udah lengkap lah intinya ya, pembahasan tentang karburator. Jadi seperti ini ya, dalamnya seperti ini, tinggal semprot-semprot aja teman-teman. Yang penting, paling penting adalah kalau teman-teman baru belajar, obeng ya, paling penting adalah obeng. Kalau obengnya biasa jangan maksain, nanti yang ada rusak baut, malah susah ngakalin lagi ya. Yang penting bongkar, tinggal semprot aja sini WD, cus ya, lubang-lubang. Ini paling penting ya. Kemudian di sini semprot. Kalau untuk perawatan di rumah, di sini semprot, nanti sini keluar ya. Udah simple, nggak ada yang ribet ya. Jadi kalau untuk perawatan pada bagian sini rawan ya, itu rawan banyak endapan debu ya. Nanti si debu itu dia akan nampung pada bagian sini teman. Ini sengaja dibuat cekung ya, buat kotoran akan nampung di sini ya, agar sirkulasi tidak ke bawah, ke ruang bawah, ruang bakar ya. Ini kategorinya kondisinya ya 80% masih layak ya. Ini karbu ya. Kalau masalah berbet ataupun gas RPM-nya susah ya, bisa jadi dari karetnya. Kalau untuk jenis vakum ini sensitif, karetnya jelek, bolong, retak, itu susah. Nah ini bisa dilihat teman-teman, di sini masih bolong ya, ini masih bagus ya. Ini gunakan kunci 8 untuk membongkar ini, kendorin. Video udah saya buatkan ya, ataupun mau dirakit lagi MJPJ nya boleh teman-teman ya, disesuaikan. Nanti kita buatkan kesamaan dengan karburator si Suzuki Thunder ya teman-teman. Karena ini lagi ada waktu kosong ya, saya dikit-dikit buatkan video lah ya buat teman-teman ya.
Nah ini posisi ini juga masih lurus ya. Untuk nyetel ini koin ya, koin buka tutup gas ya, ini harus lurus, agak sedikit ngambang dikit ya. Kadang kan teman-teman udah bongkar kok posisinya susah lagi sih, rubah lagi gitu kan. Nah untuk melepas ini ya, ini dicopot aja, ini didorong ya. Ini saya jelaskan di poinnya aja. Jadi yang paling penting adalah pada bagian bawah ya, kemudian atas ya, ini sensitif ya. Ini buat atur-atur setelan RPM ya, naik turunnya gas di sini jarum ya. Kemudian kalau udah di setting oke, berarti teman-teman MJPJ-nya kotor, mampet, boleh dibuka ya. Seperti itu. Untuk fungsi pelampung udah saya jelaskan ya. Ini main jet, pilot jet. Ya. Ini ada 3 titik berbahan kuningan biar tahan karat. Jadi kalau dilihat dari segi fisik ini katanya keluhan berbet ya, bisa jadi berbet dari setelan kurang pas ya, atau bisa jadi dari kelistrikan ya. Ini udah saya bayarin ini karbunya. Nanti buat pakai di Suzuki Thunder ya, buat teman-teman yang pengen tahu. Nanti saya buat rakitan-rakitan lagi semacam kayak kabel gasnya ya. Ini udah 21 menit ya. Ini kotor, putih. Takutnya ini yang bikin masalah, turunnya bensin tidak maksimal ya. Ini kenapa ada bekas lem ya. Untuk plat ininya masih bagus ya. Roketnya juga masih bagus, pelampung roketnya. Jadi nggak usah pakai kompresor, cukup pakai Rexo, WD, carbliner, udah bisa lagi. Jadi kalau dulu itu pakai kompresor karena nyucinya itu pakai bensin ya. Jadi masih jarang yang jual cairan pembersih, carbliner ataupun injection, sehingga pakai bensin dipewas manual ya, kemudian disemprot ya. Jadi kalau sekarang udah simpel, teman-teman tinggal beli cairan semprotnya. Tapi hati-hati ya, jangan posisinya ini berdiri kemudian teman-teman nyemprot, ini akan nyemprot balik ke kita. Saya pernah ya, ke muka itu agak perih ya, saya buru-buru cuci muka ya, jadi nggak saking seriusnya gitu kan, bersihin set dia balik ya, balik lari ke muka, jadi nyemprot balik. Nah kalau untuk di Suzuki Thunder ya teman-teman, ini ditutup. Nah ini jalur ice ya, sama ini tutup. Kita fokus ke jalur bensin aja ya, kalau untuk dipakai Suzuki Thunder ya. Ini untuk cuk ya, cuk ini nggak usah difungsiin. Ini kalau misalnya mau ditutup seperti ini, kasih baut ya. Jadi nanti udara ngambil spontan dari belakang ya. Ini tutup ya, ini tutup pakai selang ya, selang ditekuk ya, ataupun dikasih bandul baut boleh ya. Ini mah ini jenis cuk ya. Ini jalur-jalur udara ya teman-teman, udara. Ini kalau di karbu PWK ya, ini bisa buat jenis apa namanya, jet ya, karbu jet. Ini bisa dialirkan ke sini dari mangkok sini, tembusin ke sini. Ini bisa juga. Cuman ini posisinya adalah jenisnya karbu vakum, jadi lambat teman-teman. Kalau vakum ini
jenis karbu irit lah intinya mah. Kalau misalkan udah PE ya, motor temen-temen udah di porting oversize ya, udah naik cc, pakai PWK enak yang ada selang di sini ya. Jadi ketika bantuan bahan bakar masuk ke sini kurang memadain, di sini bisa kebantu aliran bensin di sini. Nambahin jos powernya itu ya. Jadi untuk 4 tak itu semacam kayak rasa motor 2 tak itu kayak, lupa lagi kalau di Ninja itu kayak jenis-jenis motor balap kayak NOS gitu kan ya, bantuan-bantuan kayak NOS. Lupa saya, udah nggak ngurusin motor 2 tak lagi. Jadi kalau di motor Ninja itu kayak ketarik sendiri, lupa saya. Kalau di RPM 6.000 apa 5.000 tuh saya pakai enak. Oh iya, Super Kips. Kalau di 2 tak itu semacam kayak Super Kips ya. Jadi di RPM berapa, kalau di 2 tak itu akan karbu itu bekerja ekstra lebih jos ya. Kalau untuk di jenis-jenis PWK yang udah kelas tingginya ya, ini bisa disambungin di model kayak begini, dia tetap larinya ke sini ya. Ini yang jenis vakum juga bisa dimanfaatin, cuman takutnya ini kemampuannya ini karet ini lambat ya, apalagi di jenis Pera ini lembut banget ya. Mungkin kalau PE bisa dirakit ya, cuman kalau misalkan pistonnya ya, piston kemudian CDI nya itu standar kurang memadain, yang ada blebek ya, ataupun berbet, pembakaran kurang maksimal. Itu kalau teman-teman mau ngerancang super speed ya, rancang balap. Jadi karbunya pun harus dioprek ya. Jadi ada bensin yang ngalur ke arah sini tambahan, jadi tidak fokus ke ini. Kalau di sini ini kurang ya. Karena semakin tinggi RPM, kelistrikan itu akan lebih tinggi lagi kestabilannya juga ya. Jadi bensin pun harus memadain yang masuk ke sini ya. Itu saya belum dapat karbunya, pengen punya yang jenis PWK ya. Ini itu KW-nya murah juga ya, KW-nya murah. Cuma kalau bicara ori itu nyampe 3 juta 5 juta ya. Linknya udah saya share di komunitas, siapa tahu teman-teman ada yang mau lihat ataupun mau beli silakan. Kalau itu bukan jualan saya cuma sekedar nge-share aja gitu kan, yang rekomendasi aja. Oke, ini durasi sudah setengah jam. Semoga video ini bermanfaat atas bincang-bincangnya. Semua manfaat dan ilmunya untuk teman-teman semua. Berbagi ilmu ya. Tidak ada orang pintar sebelum belajar ya. Jadi seperti itu, teman-teman banyak-banyakin belajar ya. Ingin memperbaiki karbu sendiri biar nggak ngeluarin uang servis ke tempat lain, boleh. Itu hak asasi manusia ya teman-teman. Jadi yang saya sarankan adalah obengnya harus memadain ya. Ini paling obeng juga 20 ribuan jenis kayak gini ya. Udah teman-teman berani bongkar sendiri, jangan maksain bongkar dengan obeng seadanya, itu akan merusak ya. Bukannya nggak boleh ya, boleh-boleh aja. Kalau karbu temen mah silakan ya, praktekin kalau nggak percaya ya. Nanti si drat-drat sininya yang rusak kalau pakai obeng biasa. Tadi kalau yang tadi saya jelasin dari awal pakai yang jenis magnet itu enak ya. Untuk bersihin pakai Rexo, WD ataupun crop cleaner injection nggak masalah ya. Itu lebih bagus. Kalau misalnya bang saya nggak punya, nggak ada yang jual, misalnya pakai kaleng semprotan ya, pakai bensin gimana bang? Ya coba aja pakai bensin, pakai koas. Takutnya kalau nggak ada udara ya teman-teman bersihin di rumah, takutnya masih mampet gitu. Kalau bisa ya teman-teman bongkar ya, lepasin. Soalnya ini kan susah, ini kan tanam nih, yang ini kan tanam harus dicabut pakai tang ya, puter pakai tang. Tapi kalau teman-teman muternya nggak bener, miring, takutnya dratnya yang rusak, jadi barabeh lagi ya kan. Ngambil simpelnya aja disemprot. Saya sering-sering nonton video orang ya, jadi jangan ditonton di video saya aja, orang lain siapa tahu ada ilmu juga ya. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan di like dan di komen dan di share dan di subscribe ya, diikuti berteman ya, gratis subscribe ya. Yang mau gabung silahkan, berdonasi langganan bulanan silahkan ya. Siapa tahu mau kasih donasi ke saya silahkan. Itu bagi yang mampu ingin memberi ya. Siapa tahu bisa buat
bikin modal praktek-praktek alat-alat obeng lagi ya dari donasi bulanan itu. Tapi untuk saat ini belum ada yang gabung. Silakan subscribe aja, nggak apa-apa, gratis ya. Ini hanya sekedar sharing berbagi ilmu ya. Cukup sekian, terima kasih, next video selanjutnya ya. Bye bye.